Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 5 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar kami semua menjadi umat-Mu yang menurut. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi kepada semua pendengar. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini 5 Jun 2022 bertajuk Jalan Penurutan adalah Rahmat dan Kebenaran. Ayat inti diambil dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Umat Allah harus mematuhi perintahnya, membuang semua kebijakan dunia. Setelah mengadopsi prinsip tindakan yang benar, mereka menghormati prinsip-prinsip ini, kerana mereka terlahir dari syurga. Penurutan kepada Allah lebih berharga bagimu daripada emas atau perak. Bersatu dengan Kristus, mempelajari kelembutan dan kerendahan hatinya, mengakhiri banyak konflik. Kerana ketika musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan mengangkat standard kita untuk melawan dia. Testimoni jilid 8 halaman 95. Segala unsur dunia berada di bawah pengendalian Allah. Undang-undang alam ditaati oleh alam. Segala sesuatu berbicara dan bertindak menurut kehendak Khalik. Awan dan sinar surya, embun dan hujan, angin serta badai, semuanya berada di bawah pengawasan Allah dan menyatakan kepatuhan mutlak kepada perintahnya. Adalah dengan sesuatu penurutan kepada undang-undang Allah sehingga tunas gandum itu muncul dari tanah. Hal itu Tuhan pertumbuhkan pada musim yang tepat sebab Ia tidak menentang pekerjaannya. Patutkah manusia yang diciptakan menurut peta Allah dikaruniai dengan akal dan dapat berbicara, bertindak tidak menghargai pemberiannya dan tidak menaati kehendaknya? Adakah makhluk-makhluk yang rasional menyebabkan kekacauan dalam dunia kita? Siri Membina Keluarga jilid 5 halaman 56 dan 57. Penurutan adalah ujian kemuridan. Pemeliharaan hukumlah yang membuktikan keikhlasan dari pengakuan kasih kita. Apabila ajaran yang kita terima membunuh dosa di dalam hati, menyucikan jiwa dari kecemaran, menghasilkan buah kesucian, dapat kita ketahui bahawa ajaran itu adalah kebenaran Allah. Bila kebajikan, kebaikan, kelembutan hati, simpati nyata dalam kehidupan kita, apabila kita mengagungkan Kristus bukan diri, dapat kita ketahui bahawa iman kita itu benar. Khotbah di atas bukit halaman 164. Terima kasih. Terima kasih atas penatalanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini dalam bahasa Inggris berbunyi, The path of the obedient is mercy and truth. Nah, tentang mercy and truth ini, pemazmur berkata dalam Mazmur 85 ayat 10 versi King James yang berbunyi, Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam ayat 11, kasih dan kesetiaan akan bertemu,
keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mercy and truth diterjemahkan menjadi kasih dan kesetiaan, yang mana sebenarnya rahmat dan kebenaran. Mengapa penting sekali kita ketahui tentang mercy and truth ini? Karena keduanya bertemu dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Councils on Health halaman 306 paragraf 3 berkata, dalam pengorbanan Kristus bagi manusia yang jatuh, rahmat dan kebenaran telah bertemu, kebenaran dan kedamaian telah bercium-ciuman. Ketika atribut-atribut ini dipisahkan dari pekerjaan yang paling indah dan tampaknya berhasil, tidak ada apa-apanya padanya. Mercy and truth atau rahmat dan kebenaran itu adalah Yesus, yaitu tentang pengorbanannya. Sebab Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers edisi 1915 halaman 156 paragraf 2, berbunyi, di salib Kristus, rahmat dan kebenaran telah bertemu, kebenaran dan kedamaian telah bercium-ciuman. Jelas bahwa mercy and truth atau rahmat dan kebenaran adalah Yesus Kristus. Kemudian tentang penurutan dikatakan dalam suratnya nomor 128 tahun 1896 paragraf 25. Penurutan harus datang dari hati. Itu selalu merupakan pekerjaan hati dengan Kristus. Jika Anda mengasihi Yesus, Anda tidak akan berpikir bahwa menurut adalah tugas yang sulit. Jadi, penurutan itu adalah hasil dari kerjasama hati dengan Kristus. Karenanya, kita menurut adalah karena Kristus. Lalu, rahmat dan kebenaran tadi adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saat dikatakan jalan penurutan adalah rahmat dan kebenaran, maka hal itu sama dengan jalan penurutan adalah Yesus Kristus. Tentang hal ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 128 tahun 1896 paragraf 26, berbunyi, Anak Allah menjalani kehidupan penurutan yang sempurna di dunia ini. Kita perlu selalu mengingat kebenaran tentang kemanusiaan Kristus Yesus. Ketika Kristus menjadi pengganti dan penjamin kita, itu adalah sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia dan menyerahkan penurutan kodrat manusia kepada satu-satunya Allah yang benar. Dia datang bukan untuk menunjukkan kepada kita apa yang Allah dapat lakukan, tetapi apa yang Allah telah lakukan dan apa yang dapat dilakukan oleh manusia yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah dasarnya mengapa jalan penurutan itu adalah Yesus Kristus, yaitu karena kehidupan Yesus adalah penurutan yang sempurna saat dia hidup di dunia ini. Sebagai manusia, Yesus menurut dengan sempurna kepada Bapanya. Bagaimana caranya? Perhatikan kalimat yang ditandai warna kuning. Dikatakan, dengan menyerahkan penurutan alamiah manusia kepada satu-satunya Allah yang benar. Siapakah satu-satunya Allah yang benar? Dia adalah Allah Bapa. Baca Yohanes 17 ayat 3. Yesus menyerahkan kondisi kemanusiaannya kepada Bapanya, agar oleh kehadiran Bapanya dalam hidupnya, Yesus dapat hidup dalam penurutan yang sempurna. Artinya, penurutan yang sempurna itu adalah karena Bapa tinggal dalam Yesus, dan itulah makna mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Perhatikan Roh Nubuat melanjutkan dalam artikel yang sama, surat nomor 128 tahun 1896 paragraf 27. Dikatakan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dicobai dalam segala hal seperti kita, dan Dia tahu bagaimana menolong semua orang yang akan dicobai. Dalam kemanusiaannya, Dia menderita kelelahan fisik dan kelemahan, kelaparan, kehausan, dan kesedihan. Saat Dia melihat betapa kerasnya hati manusia, Dia dipenuhi dengan kesedihan. Dia tinggal sepanjang malam dalam doa bagi mereka yang tidak mau berdoa untuk diri mereka sendiri dan yang tidak mau datang kepadanya agar mereka memperoleh hidup. Haruskah kita, untuk siapa Dia sangat menderita, memilih cara dan kehendak kita sendiri serta kepuasan egois? Yesus berbicara kepada kita, belajarlah padaku,
Matius 11 ayat 29. Jadilah seperti aku, dia adalah manusia seperti Anda. Inilah makna Yesus adalah jalan penurutan. Sebab kehidupan penurutan yang sempurna sebagai manusia telah Yesus hidupkan, dan itu dengan cara menyerahkan kemanusiaannya kepada Bapanya, yaitu dengan menerima Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa. Karenanya, agar kita dapat hidup dalam penurutan yang sempurna, kita harus menyerahkan kemanusiaan kita kepada Yesus, yaitu dengan menerima Kristus tinggal dalam kita dan kita dalam Kristus oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam Bapa Kita Peduli halaman 238 paragraf 1, berbunyi, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sebagaimana Ia berjalan. Bagaimana Yesus berjalan atau hidup? Yesus berjalan atau hidup dalam penurutan yang sempurna kepada hukum Allah. Karenanya, untuk kita dapat hidup dalam penurutan yang sempurna kepada hukum Allah sebagaimana Yesus, kita harus memiliki Roh Kristus dalam hati kita. Sebab bersama Allah di waktu fajar halaman 176 paragraf 1 berkata, penurutan kepada Allah lebih berharga bagimu daripada emas atau perak. Kenapa lebih berharga dari emas atau perak? Karena penurutan kepada Allah, sebagaimana pekabaran renungan pagi kemarin, adalah kehidupan yang kekal. Dan untuk kita dapat menurut kepada Allah, Bapa telah sediakan jalan penurutan, yaitu Yesus Kristus, Anak-Nya. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita, bahwa kita dapat menurut dengan sempurna oleh kehadiran Anak Allah dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, bahwa Engkau ya Bapa telah menyediakan jalan penurutan, agar masing-masing kami dapat hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu hidup dengan penurutan yang sempurna kepada hukum-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu yang adalah rahmat dan kebenaran, agar tinggal dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami, memampukan kami untuk menurut dengan sempurna akan kehendak dan hukum-Mu, dan akhirnya didapati benar dan sempurna, sehingga siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.